Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Meskipun tadi agendanya rencananya pakai offline kemarin, ternyata tidak mungkin. Terus akhirnya harus online. Rencana menggunakan plan B-nya menggunakan Google Meet, ternyata plan B belum bisa dilaksanakan. Akhirnya olehnya via web dan juga via YouTube di Pak Fikri YouTube channel Pak Fikri. Baik, ini yang pertama kali Pak Fikri sampaikan. Tak bosan mengajak untuk gembira, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap gembira, sehingga tidak mudah lupa apa yang sedang dipelajari. Nah, baik. Setelah kemarin kita bahas tentang topik, permasalahan, dan judul, sudah Pak Fikri juga cek tadi beberapa, belum semuanya, baik kelas A maupun kelas B. Ada beberapa hal catatan. Yang pertama adalah nanti beberapa judul yang Pak Fikri sudah oke itu silakan diarahkan ke penelitian lapangan atau penelitian eksperimen ya. Jangan penelitian yang hanya ujian pustaka. Nah, itu sudah ada catatannya nanti di bagian tugas yang dikumpulkan ke Pak Fikri. Sebagian lagi ada yang menggunakan, ya dulu Pak Fikri itu beranggapan penelitian di level kampus kita, di sesama mahasiswa itu sahaja menurut Pak Fikri. Tapi kemarin ada masukan ke skripsi itu, ya, masa kok mahasiswa meneliti sama mahasiswa, masa belum lulus sudah meneliti sama mahasiswa, masa meneliti dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, nanti yang menggunakan subjeknya adalah mahasiswa atau mahasiswa teknik biologi, silakan diganti subjeknya yang selain mahasiswa, ya, masyarakat atau tingkat SMA, mau di luar mahasiswa teknik biologi maupun YN Kudus. Itu catatannya. Judul hampir separuh tadi untuk kelas A, yang kelas B baru sebagian. Nah, tapi sudah Pak Fikri senang itu. Jadi berdasarkan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu menjadi acuan untuk melakukan penelitian, dasar untuk dilakukan penelitian. Jadi penelitiannya based problem berdasarkan permasalahan yang ada, itu yang bagus. Ya, tapi sekali lagi arahnya diarahkan ke penelitian lapangan ya, penelitian eksperimen ya. Jangan penelitian hanya penelitian kajian pustaka. Baik yang analisis, baik yang biologi murni, maupun yang pendidikan. Ini, apa sih abstrak dan pendahuluan itu? Kita lanjutkan ke ini, materi minggu ini. Nah, ini, menarik sekali ini. Why is my abstract so long? This part should go under abstract, not introduction. Apakah di antara keduanya ada perbedaan? Nanti kita bisa simak di perkuliahan hari ini. Baik, kita lanjutkan. Apa sih abstrak itu? Abstrak itu bagian karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Jadi bagian karya tulis ilmiah memberikan gambaran isi secara keseluruhan tapi secara ringkas. Ya. Tapi juga tidak bisa dikatakan, kalau Pak Fikri kurang sepakat kalau itu dikatakan sebagai rangkuman, kurang sepakat itu. Rangkuman maupun ringkasan itu kurang sepakat. Tidak sama. Ya. Rangkuman. Jadi, karena apa? Karena ada part-partnya, ada bagian-bagiannya di abstrak itu yang harus ada. Tidak hanya meringkas tadi itu tidak, tapi ada bagian-bagian yang harus ada di bagian abstrak tersebut. Di sini makanya Pak Fikri mengatakan bagian karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran isi karya tulis ilmiah secara.
tapi tidak ringkasan. Ya, kenapa? Karena tadi bukan karena ada part-partnya di abstrak yang harus dimunculkan. Nah, ini ada definisi dari David Steiger ini. Abstrak memungkinkan kamu untuk mengelaborasi tujuan utama atau bagian utama, aspek utama dari artikelmu. Jadi di abstrak itu bisa menjelaskan bagian-bagian utama di karya tulis kita. Nanti apa sih bagian-bagian atau komponen utamanya ada. Dan membantu pembaca untuk mengambil keputusan, memutuskan apakah dia harus melanjutkan membaca atau berhenti untuk membaca artikel tersebut. Nah, ini pentingnya abstrak. Jadi dari abstrak itu nanti pembaca bisa mengambil keputusan dia mau membaca lanjut apa tidak. Di beberapa jurnal di luar negeri itu hanya menampilkan abstrak internasional. Kenapa? Karena akhirnya nanti kalau ya harus berbayar atau harus menghubungi penulisnya. Jadi tidak sembarang, tidak serta merta diberikan full artikelnya, tapi hanya diberikan bagian abstraknya saja. Nah, lanjut. Jadi abstrak itu adalah bagian karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran keseluruhan, tapi bukan ringkasan. Kenapa? Karena ada komponen-komponen tertentunya. Lanjut. Tujuannya apa sih? Loh, ini bukan pendahuluan, ini abstrak. Maksudnya apa sih abstrak itu? Sebagai pedoman pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah. Jadi pedoman. Ini latar belakangnya apa sih, tujuannya apa, metodologinya bagaimana, hasilnya apa, simpulannya apa, kontribusi atau efeknya apa sih penelitian ini. Nah, itu sebagai pedoman. Memudahkan pembaca menangkap inti esensi dari karya tulis ilmiah secara cepat. Dia bisa menangkap intinya secara cepat dari abstrak itu. Bantu mengingat poin penting dalam karya tulis ilmiah. Jadi akhirnya kan tahu poin-poinnya. Poin latar belakangnya apa, tujuannya apa, metodologinya apa, hasil simpulan dan kontribusi dari penelitian itu apa. Baik, selanjutnya. Isi atau komponen abstrak apa saja sih? Nah, ini yang Pak Vicky sampaikan tadi. Latar belakang, pertama harus ada latar belakang atau permasalahan. Ini ringkas saja, singkat saja. Dan nanti dari itu kemudian, maka dari itu penelitian ini bertujuan, bukan atau tidak ada rumusan masalah ya. Jadi adanya tujuan penelitian. Kemudian setelah itu metodologi, jenis penelitiannya, pendekatannya, subjeknya, sampelnya atau teknik samplingnya, pengumpulan dan analisis datanya bagaimana, dijelaskan di bagian metodologi secara singkat dalam satu paragraf itu. Terus hasil penelitian ini apa? Hasilnya ini secara umum. Nah, kemudian disimpulkan secara spesifik ya, simpulannya apa akhirnya. Kemudian implikasi atau efek atau kontribusi dari penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu, itu komponen abstrak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen yang ini seharusnya ada. Nah, yang paling menjadi ini dari para editor, para versi ini. Ada tidaknya ini. Lanjut, bagaimana sih menulis abstrak? Jelas abstrak yang baik, abstrak yang sesuai tujuan kita dikirimkannya kemana itu ikuti template jurnal yang menjadi tujuan penelitian kita. Kemudian ada 2 bentuk umum, terdiri dari 1 paragraf. Yang 1 paragraf menyangkut semua komponen tadi. Kemudian ada juga yang 4 paragraf, yaitu paragraf pertama latar belakang dan tujuan, paragraf kedua metodologi, paragraf 3 hasil, paragraf keempat simpulan dan kontribusi atau implikasi penelitian tadi.
Ini cara menulis. Dan abstrak ini biasanya standarnya antara 150 sampai 250 kata. Biasanya dibatasi. Ini kenapa tadi di depan itu ini abstrak atau pendahuluan ya? Kok terlalu panjang itu? Nah, sekarang melanjutnya ke pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan itu pengantar. Nah, pengantar. Mengantarkan pembaca memahami mengapa penelitian itu penting dan perlu dilakukan. Jadi kalau abstrak tadi kan secara keseluruhan isi artikel, pendahuluan ini pengantar. Kenapa artikel ini perlu diteliti. Nah, tapi meskipun ini hanya mengantarkan, tapi ini adalah bagian penting yang akhirnya pembaca tertarik membaca keselanjutannya, ya, dan lebih banyak isinya daripada abstrak. Abstrak tadi meskipun hanya 1 halaman 4 paragraf atau 1 paragraf, tapi mencakup semuanya. Kalau pendahuluan ini mengantarkan. Tuh. Lanjut ke tadi sudah tahu ya bedanya abstrak sama pendahuluan. Sama-sama bagian artikel ilmiah, abstrak itu lebih ringkas daripada pendahuluan. Kemudian abstrak itu mencakup keseluruhan isi artikel, pendahuluan itu hanya mengantarkan saja awalan kenapa penelitian ini dilakukan, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Apa sih pendahuluan itu? Tujuannya apa sih? Nah, mengantarkan banyak pada isi artikel. Itu sebelum masuk ke isi utama itu pembaca bisa membaca pendahuluan dulu. Bisa tahu isi artikelnya, bagian isi ya, bagian pembahasan dari bagian isi pembahasan dari pendahuluannya. Yang kedua sebagai hook atau hal yang menarik untuk meneruskan baca artikel. Nah, jadi kan tadi pertama abstrak sudah tertarik, coba dilanjut lagi, tak lihat pendahuluannya coba. Nah, kalau pendahuluannya menarik, nanti mesti akan membaca lagi. Kalau pendahuluannya kurang menarik, akhirnya juga jadi wah, oh ternyata abstrak pendahuluannya begini. Ini berarti paling kemungkinan begini ini artikelnya kurang menarik ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah mengantarkan membaca pada isi artikel pembahasan itu atau juga menarik perhatian. Selanjutnya, isi komen apa saja sih? Latar belakang, tujuan penelitian, review singkat, penelitian terkait. Jadi kalau deskripsi ada penelitian terdahulu itu loh. Nah, kajian literatur yang relevan. Ini biasanya disendirikan atau ada kadang yang dimasukkan di bagian pendahuluan ini. Jadi misal mau meneliti tentang tadi alga atau anggur laut tadi Mas Riza. Nah, itu ya di sini kajian pustakanya bab 2-nya itu dimasukkan di pendahuluan ini kalau deskripsi bab 2. Manfaat dasar yang akan dicapai, penelitian dilakukan. Nah, bedanya dengan tadi apa? Sekali lagi bedanya kalau tadi itu secara singkat sekali, ini lebih banyak tapi mengantarkan saja. Ini tidak ada itunya, metodologi tidak ada, hasilnya tidak ada. Ini yang akan dicapai ya di sini nih ya. Jadi kalau abstrak itu bisa ditulis di awal, di akhir. Kalau pendahuluan itu ditulis di awal. Ya. Saya masih yang akan dicapai. Tapi kalau Pak Fikri buat karya tulisnya, artikel itu biasanya abstrak Pak Fikri dulukan. Nah, sebagai apa? Sebagai acuan. Jadi nanti tulisannya nggak kemana-mana. Bagaimana sih menulis pendahuluan? Sama tadi, ikuti template jurnal, panjangnya sekitar 10-25% dari panjang artikel. Misalnya artikelnya ada 10 halaman, ya berarti ini panjangnya bagian abstrak itu 1-2 halaman. Ya. Ini ada yang menarik ini, dari Grant dan Pollock ini. Bagian yang hanya 10%, bagian dari artikel ini menghabiskan 24% dari keseluruhan waktu menulis artikel. Iya.
pendahuluan ini menghabiskan banyak waktu. Deskripsi pun juga sama. Begitu bimbingannya yang paling apa ya? Paling jeli, paling banyak Pak Fikri. Komentari itu di bagian pendahuluan. Kenapa? Karena ini pondasinya. Pondasinya penelitian itu di pendahuluan. Dilakukan pada orang yang mendapatnya. Bahkan mereka rata-rata melakukan revisi sampai 10 kali pada bagian pendahuluan ini. Iya. Di pendahuluan tuh, kalau Pak Fikri biasanya ya itu tadi. Skripsi itu paling lama di bagian pendahuluan. Karena ini pondasinya. Jadi orang mau membaca skripsi sampai selesai itu kalau membaca pendahuluan terus tertarik. Lanjut. Ini referensi. Sudah di abstrak dan pendahuluan. Kalau abstrak itu keseluruhan isi artikel, kemudian dimasukkan dalam bagian-bagian tadi, dituliskan dalam bentuk abstrak. Sedangkan pendahuluan adalah mengantarkan membaca ke pembahasan, ke isi artikel. Itu bedanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom komentar di web, di personal web Pak Fikri, di wikipedia.id atau di YouTube channel Pak Fikri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Assalamualaikum.